Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi segi empat, yaitu ada jenis-jenis segi empat, sifat-sifat segi empat, dan rumus keliling dan luas segi empat. Perhatikan gambar ini. Ini adalah segi empat, di mana segi empat yang beraturan atau bisa kita sebut yaitu sebagai persegi. Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ini bukan segi empat, walaupun empat garisnya sama panjang, tetapi di sini terbuka atau terputus sehingga dapat disimpulkan ini bukan merupakan segi empat. Oke, perhatikan gambar selanjutnya, yaitu gambar ini, yang warna hijau. Gambar ini merupakan segi empat, di mana segi empat beraturan atau bisa kita sebut sebagai persegi panjang. Kita juga perhatikan kembali, ini merupakan segi empat, yaitu segi empat beraturan atau bisa kita sebut sebagai jajar genjang. Kita perhatikan kembali, yaitu gambar ini. Ini terdiri dari 4 garis, yaitu bukan segi empat, di mana dua segitiga sama besar dan sama bentuknya. Selanjutnya, yaitu ini segi empat, di mana segi empat beraturan atau bisa kita sebut sebagai trapesium. Kemudian, ini juga segi empat, yaitu segi empat beraturan atau bisa kita sebut sebagai belah ketupat. Gambar selanjutnya, yaitu ini segi empat, namun segi empat tidak beraturan. Kemudian kita lihat gambar ini juga segi empat, yaitu segi empat beraturan atau bisa kita sebut sebagai layang-layang. Oke, kita lanjut, yaitu sifat-sifat segi. Nah, yang pertama yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki panjang sedikit satu pasang ruas garis yang sejajar. Sifat-sifat trapesium antara lain yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sepasang sisi yang sejajar yang mana? Oke, kita bisa lihat yaitu Q dan R, kemudian P dan S. Nah, kemudian di trapesium sama kaki yaitu DC dan AB. Di trapesium sembarang ada AD dan BC. Untuk di trapesium siku-siku tadi QR dan PS ya. Oke, sifat yang kedua memiliki dua diagonal yang berpotongan. Diagonal mana yang kita dapat katakan saling berpotongan, memiliki dua diagonal yang berpotongan, contohnya saja yaitu AC dan BD. Berpotongannya yaitu di titik ini. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki 4 sudut yang jumlahnya 360 derajat. Jika keempat sudutnya kita jumlahkan, baik dari sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, maka keempat sudut tersebut berjumlah 360 derajat. Oke, selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang ruas garis yang sejajar. Oke, memasuki sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Mana sisi yang dikatakan berhadapan sejajar dan sama panjang? Yaitu sisi AB dan sisi DC. Kemudian ada lagi yaitu sisi AD dan sisi BC. Oke, sifat-sifat jajar genjang yang kedua yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kita perhatikan sudut C berhadapan dengan sudut A. Itu besar sudutnya sama. Begitu juga kita perhatikan sudut D berhadapan dengan sudut B. Itu juga besar sudutnya sama. Sifat jajar genjang yang ketiga yaitu jumlah semua sudutnya 360 derajat. Oke, jika kita tambahkan yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, itu jumlahnya 360 derajat. Sifat yang keempat yaitu diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar.
Baik, perhatikan diagonal di tengah itu. Dia membagi jajar genjang menjadi dua sama besar, yaitu titik O ini ya. Oke, selanjutnya yaitu sifat yang kelima, yaitu kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah, yaitu titik O, dan saling membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC, dan BO sama dengan OD. Baik, selanjutnya yaitu bangun persegi panjang. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang ruas garis yang sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Oke, adapun sifat-sifat persegi panjang, yang pertama itu adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB. Ini ya, sisi AB sama dengan sisi CD. Dan juga sisi AD dan sisi BC. Kemudian sifat persegi panjang yang kedua, yaitu memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Sifat yang ketiga yaitu memiliki dua garis diagonal yang saling berpotongan yang panjangnya sama, yaitu AC sama dengan BD. Sifat yang keempat memiliki 4 buah sudut siku-siku yang masing-masing 90 derajat, di mana sudut A, sudut B, sudut C, sudut D itu masing-masing besar sudutnya yaitu 90 derajat. Oke, selanjutnya adalah persegi. Persegi adalah segi empat yang memiliki pasangan ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat segitiga yang pertama yaitu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi apa? Sisi AB sama dengan BC. Ini ya, sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ini sama panjang ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Sisi yang mana? Yaitu sisi AB. Ini sisi AB sejajar dengan CD. Kemudian sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian sifat yang ketiga yaitu dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus yang sama panjangnya, yaitu AC sama dengan BD. Kemudian AC tegak lurus dengan BD. Kemudian sifat yang keempat yaitu masing-masing sudutnya 90 derajat. Oke, selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki dua pasang ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang. Adapun sifat-sifat belah ketupat, yang pertama itu keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Yang mana? Yaitu AB sama dengan BC. Kemudian CD sama dengan DA. Sifat yang kedua yaitu memiliki dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. AC tegak lurus BD tetapi panjangnya berbeda. Diagonal-diagonal tersebut saling membagi sama panjang, yaitu OA sama dengan OC. Di sini kita tulis O ya. OA sama dengan OC, kemudian OB sama dengan OD. Sifat yang ketiga yaitu mempunyai 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D. Baik, selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki paling sedikit dua sisi yang berdekatan sama panjang. Adapun sifat-sifat layang-layang yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu AB. Perhatikan, yaitu AB dan BC. Kemudian AD dan CD. Sifat yang kedua dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki, yaitu segitiga ABD dan segitiga
CDB. Oke, sifat layang-layang yang kedua kita ulangi, yaitu dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC ya. Oke, yang ketiga yaitu dua garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus AC tegak lurus dengan BD, tetapi panjangnya berbeda. Diagonal AC membagi BD sama panjang, yaitu DO sama dengan OB. Sini O ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai keliling dan luas segi 4. Baik, yang pertama yaitu ada persegi ABCD. Kita misalkan di titik A ini ada seorang Anton yang sedang berdiri di tepi lapangan. Anton ini akan mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Lalu kemanakah Anton? Otomatis Anton melaju dari titik A ke titik B ke titik C, titik C ke titik D ke titik A. Berarti kita dapat simpulkan bahwa keliling persegi adalah AD ditambah DC ditambah CB ditambah BA, atau sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau 4 kali sisi. Baik, kita ulangi ya. Untuk keliling persegi itu AD ditambah DC ditambah CB ditambah BA, atau sisi ditambah ya. Ini bukan dikali tapi ditambah. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 kali sisi. Nah, untuk luas persegi yaitu sisi kali sisi atau S kuadrat. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Ceritanya sama seperti tadi, Anton berdiri di tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Dia melaju dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan dari titik D ke titik A. Jadi keliling persegi panjang yaitu AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Atau panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, atau panjang kali lebar disimbolkan dengan panjang yaitu P, lebar yaitu L. Oke, selanjutnya yaitu jejer genjang. Jadi ingat ya, apapun bentuknya, untuk mencari keliling, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu keliling dari jejer genjang, yaitu AB ditambah dengan BC, ditambah dengan CD, kemudian ditambah dengan DA. Untuk luas jejer genjang adalah, untuk luas jejer genjang, kita perhatikan jejer genjang ya. Di dalam jejer genjang ini terdiri dua segitiga yang sama besar. Yang mana? Yaitu segitiga ABD dan segitiga CBD. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa luas jejer genjang itu 2 dikali luas segitiga, atau 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian 2-nya kita coret ini ya, sehingga kita peroleh luas jejer genjang yaitu alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu trapesium. Jadi ingat ya, apapun bentuknya, untuk mencari keliling bangun datar, yaitu kita tinggal menambahkan sisi-sisinya, yaitu sisi AB, ditambah sisi BC, kemudian ditambah sisi CD, kemudian ditambah sisi DA. Untuk luas trapesium, yaitu, jika kita mengamati trapesium, maka ada dua segitiga, yaitu, ini ya segitiganya, dan ukurannya itu berbeda. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa luas yang pertama itu setengah alas kali tinggi, dan luas yang kedua itu setengah B dikali T. Nah, di sini ada A dan B. A itu apa? A itu bisa kita sebut alas atau atas juga boleh. Kemudian B kita bisa sebut dengan bawah.
Sehingga A-nya yang mana, B-nya yang mana? A-nya yaitu yang ini, B-nya yang ini. Atau kita bisa menggunakan sifat distributif. Karena mereka kiri dan kanan sama-sama punya setengah dan T. Kita bisa menggunakan sifat distributif. Setengah dan T kita keluarkan dan di dalamnya sisa A dan B. Ya, atau bisa kita simpulkan ruas trapesium yaitu setengah A ditambah B dikali tinggi. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Jadi untuk keliling belah ketupat sama ya, bentuknya apapun kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC, kemudian ditambah sisi CD, kemudian ditambah sisi DA. Untuk luas belah ketupat, oke, kita perhatikan untuk belah ketupat ya. Belah ketupat ini terbentuk dari dua segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga ABC. Ukurannya sama enggak? Ukurannya yaitu sama. Hanya yang membedakan yaitu ada tingginya. Untuk segitiga yang pertama yaitu segitiga ACD yaitu tingginya OD. Untuk segitiga yang kedua yaitu segitiga ABC tingginya yaitu OB. Dan sama seperti halnya trapesium. Nah, ini kita memiliki sama-sama setengah ya. Setengah kemudian CA dan setengah kemudian CA, kita bisa menggunakan sifat distributif. Sehingga setengah CA yaitu DO ditambah BO. Kira-kira nih DO dan BO akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan yaitu garis BD ya. Ini garis BD. Di mana BD ini kita bisa kita sebut sebagai diagonal. Sehingga untuk luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Baik, itulah tadi penyampaian mengenai materi segi empat yang meliputi jenis-jenis segi empat, sifat-sifat segi empat, dan rumus keliling luas segi empat.